bilang Muhammad itu penduduk bumi. Saya juga katakan Muhammad juga penduduk antara langit dan bumi. Muhammad juga penduduk langit. Dia bisa kembali ke langit. Oke. Baik, kita baca surat 30 ayat 8. Kita sudah masuk kepada makna-makna ini. Langit dan bumi adalah satu manusia. Apa itu diciptakan? Surat 30 ayat 8. Mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menciptakan langit dan bumi dan apa di antara keduanya melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya banyak di antara manusia yang benar mengingkari pertemuan dengan Tuhan. Ya. Kembali ke ayat tadi, kita baca ulang surat 30 ayat 8. Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Jika mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri, Allah tidak menciptakan langit dan bumi dan apa di antara keduanya melainkan dengan tujuan yang benar. ya, langit dan bumi dan dalam waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya banyak di antara manusia benar-benar mengingkari pertemuan dengan Tuhan. cara menganalisa ayat itu seperti itu. Ada beberapa inti pokok yang disampaikan di sini. Mengapa manusia tidak memperhatikan kejadian dirinya? Allah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan hak, dengan benar, dengan arah tujuan yang benar. Kebanyakan manusia ingkar akan pertemuan dengan Tuhannya. Karena satu konteks ayat ini ada tiga di antaranya aspek yang perlu kita perhatikan. Kejadian diri dihubungkan dengan langit dan bumi, dan yang ada di antara keduanya juga dihubungkan dengan keingkaran akan pertemuan dengan Tuhan. Kenapa bisa? Kejadian diri dihubungkan dengan langit dan bumi, kita sudah paham. Ya, mikro dengan makro. Kenapa manusia ingkar akan pertemuan dengan Tuhannya? Padahal dia dijadikan dirinya, ya. Allah sudah menciptakan dirinya, tapi dia tidak perhatikan. Padahal Allah menciptakan langit dan bumi, ya, dan apa yang ada di antara keduanya dengan tujuan yang benar, dengan tujuan yang hak, ya, dengan hak. Ingkar akan pertemuan dengan Tuhan, karena ya bisa dikatakan bahwa bisa dikatakan bahwa tujuan penciptaan langit dan bumi yang diserupakan dengan kejadian diri manusia adalah fasilitas untuk melakukan pertemuan dengan Tuhan atau perjumpaan dengan Tuhan. Ada hubungan perjumpaan dengan Tuhan dengan penciptaan kejadian diri yang diserupakan dengan alam semesta, langit bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Jadi fasilitas untuk melakukan perjumpaan dengan Tuhan. Itu salah satunya. Mungkin kalau baca-baca sendiri di rumah temukan makna yang lain, boleh. Oh, ini maksudnya begini. Catat. Kemudian ya, intinya itu jangan cepat membuat kesimpulan. Catat saja. Yang bertentangan dengan ayat lain, coret. Waalaikumsalam.
Jadi kejadian diri manusia, penciptaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya adalah fasilitas untuk melakukan perjumpaan dengan Tuhan. Ya, tadi di mana kita mau mencari Tuhan dalam perjalanan kita ini di alam semesta ini, sementara kalau kita naik ke atas sama dengan berjalan di alam nyata semua, atau dalam kiasan makro mikro kita hanya berjalan di sekitar bumi, ya, di bumi saja. Padahal kita sudah naik sampai ke langit pertama dan kecanggihan pesawat yang kita pakai tinggalkan dulu, tiba di sana masih bumi ini, masih bumi. Sampai di bulan masih di bumi, sampai di Mars masih wilayah bumi, meskipun sampai di Pluto masih wilayah bumi. Ya, kalau kita sampai ke situ, ini baru teropong yang kita sampai. Belum ada pesawat yang bisa sampai ke situ. Artinya kemanapun kita cari ini di alam semesta ini, wilayah perjalanan kita itu hanya alam bumi, tidak memasuki alam langit. Itu makna kiasannya. Padahal menurut kenyataan yang sebenarnya kita sudah meninggalkan bumi dan menuju ke langit. Ya, padahal tidak. Ini termasuk alam bumi, alam nyata ini. Nah, fasilitas untuk memasuki alam gaib adalah kembali ke diri ini. Pada diri kita yang secara nyata, secara keseluruhan bermakna bumi, isinya atau gaibnya bermakna langit. Itu apa? Tujuannya agar manusia itu jangan ingkar dengan pertemuan dengan Tuhan, jangan mengingkari itu pertemuan. Ada perjumpaan dengan Tuhan. Oke, jadi kita mesti lebih rileks ini, menerima ini lebih santai karena ini bagian paling sulit dari kajian kita. Surat 67 ayat 15. Surat 67 ayat 15. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah ke segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Ya, apalagi yang bisa kita tulis di situ, begitu caranya. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah. Bumi mudah. Bagaimana bahasanya? Menjadikan bumi itu mudah bagimu, atau ada dalam kurung yang tidak dibaca? Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagimu, maka berjalan. Dan makanlah sebagian dari Lain dari apa? Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagimu, maka berjalanlah segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah Perintah berjalan di bumi. Kemudian ada makan sebagian, ya. Makan sebagian rezeki. Rezekinya yang ada di bumi itu. Nah, ini. Perhatikan kata bumi. Berarti bumi yang ditunjuk adalah jasad secara keseluruhan, jasad. Di bumi itu ada jalan yang mudah bagimu. Berjalan di bumi itu. Berjalanlah di segala penjuru bumi.